saat ibu mengandung adik perempuanku, dia menatapku dan berkata, "Putri, ibu melahirkan adik untukmu." Nanti, saat aku kabur dari rumah dan diantar pulang oleh teman, aku mendengar ayah mengeluh pada ibu, "Andai saja kita hanya punya Bintang. Sudah sebesar ini tapi tidak bisa nurut, entah untuk apa membesarkannya." Ibu tidak membantah, hanya menjawab pelan, "Jangan marah." Lalu di rumah itu, benar-benar hanya tersisa adik perempuanku. Saat ibu hamil, aku baru berumur 4 tahun. Sebulan sebelum persalinan, kerabat berdatangan menjenguk. Pamanku menarikku yang sedang asyik bermain ke tengah ruang tamu, lalu tertawa bertanya, "Putri, kalau ibumu melahirkan adik perempuan, ibumu akan menyingkirkanmu, tidak akan sayang lagi padamu. Waktu itu kamu mau bagaimana?" Aku melepaskan boneka di tanganku, langsung menggeleng, "Ibu tidak akan membuangku." Pamanku mencubit pipiku, suaranya masih bercanda, "Kalau adikmu lebih imut darimu, ibumu hanya suka padanya, bagaimana?" Aku masih kecil, tidak mengerti itu hanya candaan, langsung menangis terisak-isak mendorong pamanku lalu berlari ke sisi ibu. "Ibu." Ayah menghalangi di depanku, "Jangan dekat-dekat, jangan sentuh perut ibu." Aku tidak bisa menyentuh ibu, sambil menangis aku memanggilnya, membuat seisi ruangan tertawa. Di tengah tawa itu, ibu menunduk mengelus perutnya. "Putri, ibu melahirkan adik untukmu, sendirian kamu akan kesepian. Nanti akan ada yang menemanimu bermain." Saat Bintang Prameswari lahir, aku pulang dari taman kanak-kanak. Aku mengetuk pintu berkali-kali, tidak ada yang membuka. Bu Susi di lantai bawah menelepon ayah dan ibuku, tetapi berkali-kali menelepon tetap tidak ada yang mengangkat. Aku sedang bingung saat pamanku muncul dengan sepeda motornya. "Putri, cepat. Ibumu sedang melahirkan adik di rumah sakit, semua orang sibuk, di rumah tidak ada siapa-siapa lagi. Ayo ikut paman menjenguk adik." Pamanku menggendongku ke atas motor, melaju kencang ke rumah sakit. Saat tiba, hari sudah sore. Pamanku membawaku ke depan kaca, menunjuk seorang bayi yang terbaring di boks kecil, "Lihat, itu adik perempuanmu." Bayi itu belum membuka mata, kulitnya keriput dan kemerahan. Aku melihat sebentar lalu berpaling, tidak melihat ada yang istimewa. Ayah dan pamanku berdiri di samping mengobrol tanpa henti, kadang bilang hidungnya mirip ayah, kadang bilang wajahnya sedikit mirip ibu waktu kecil. Perutku keroncongan lapar, tetapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Melihat Bintang Prameswari terbaring di boks, aku berpikir dalam hati, bayi ini sama sekali tidak cantik. Setelah Bintang Prameswari pulang dari rumah sakit beberapa hari, dia mulai berubah, tidak lagi jelek melainkan menjadi sangat cantik. Ibu menggendongnya sambil menimang-nimang pelan, "Bintang kita nanti kalau besar pasti akan sangat cantik." Ayah tertawa, "Mirip ayah, mana mungkin tidak cantik." Aku membawakan air untuk ibu lalu berlari memeluk kaki ayah, mendongak bertanya, "Kalau Putri?" Ayah menunduk menatapku, tertawa sambil mencubit pipiku, "Putri juga sangat imut. Cantik adalah cantik, imut adalah imut. Cantik sepertinya lebih diistimewakan, sedangkan imut tidak." Saat Bintang Prameswari tumbuh besar, aku perlahan mengerti hal itu. Misalnya, dia punya nama panggilan Bintang, terdengar lembut dan dipanggil dengan nada manja. Sedangkan aku, panggilanku hanya satu suku kata dari namaku, sederhana dan singkat. Misalnya, saat dia memecahkan gelas, ayah bilang dia masih kecil. Tetapi saat aku tidak sengaja melakukannya, ayah malah memarahi, "Sudah sebesar ini kok pegang gelas saja tidak becus." Pertama kalinya aku dihukum tidak makan adalah saat berumur 8 tahun, juga karena Bintang Prameswari. Waktu itu dia sudah putih dan montok, persis seperti anak-anak dalam gambar. Ayah pulang dari perjalanan dinas, membawakan hadiah untuk kami berdua, 2 set mainan, masing-masing 1 set. Set miliknya sedikit lebih kecil dari punyaku dan kurang 1 item. Baru saja aku menerima mainan dari tangan ayah, dia sudah marah, berlari merebutnya. Aku terjatuh, mainan itu dipeluknya erat. "Aku mau yang ini, itu punya kakak, kamu masih kecil." Ayah sudah memberikannya pada kakak. Aku bangkit untuk merebutnya kembali, dia memegangnya erat. Aku mencoba melepaskan tangannya, dia jatuh ke lantai lalu menangis kencang. Ibu keluar dari dapur. "Ada apa? Putri lagi yang membuat Bintang menangis?" "Bukan, Bu, dia yang merebut mainanku." Ibu menggendongnya untuk menenangkannya. "Tidak bisakah kamu mengalah pada adikmu? Dia kan masih kecil." "Bintang sayang, jangan menangis. Ibu belikan yang lebih besar, ya?" "Tidak mau, aku mau yang ini."
Ayah datang mengambil mainan di tanganku dan memberikannya pada Bintang. Ini, ayah berikan padamu. Itu punyaku, ayah kan sudah bilang itu untukku. Aku berlari untuk merebutnya kembali, tetapi ditahan oleh ayah. Kenapa kamu tidak bisa pengertian, tidak bisa mengalah pada adikmu? Aku tidak menjawab, masih mencoba melepaskan diri. Ayah marah, mengurungku di kamar tidur dan tidak memberiku makan malam. Kalau kamu sudah mengerti, baru boleh keluar. Aku berbaring di tempat tidur, air mata membasahi bantal dalam diam. Aku belajar aturan pertama di rumah ini, tidak boleh berebut dengan Bintang Prameswari. Saat Bintang Prameswari masuk TK, ayah dan ibu sibuk, tidak punya waktu menjemputnya. Dulu saat aku TK, aku selalu pulang sendiri naik bus lalu naik ke atas sendirian, tidak ada yang merasa ada yang salah. Hanya saja giliran Bintang, mereka khawatir tidak aman, jadi, tugas menjemputnya dari sekolah diserahkan padaku. Aku suka bermain dengan anak-anak di halaman. Bintang Prameswari tidak mau bergabung dengan permainan kami. Tidak ada yang memperhatikannya, dia pun menangis. Karena terus diganggu, aku pun mengangguk mengizinkannya bergabung. Kami berempat atau berlima bermain elang menangkap anak ayam. Bintang Prameswari berdiri di barisan paling belakang. Rian berlari sangat kencang, menakut-nakuti kami hingga berlarian kocar-kacir. Bintang tidak bisa mengikuti, menarik bajuku lalu terjatuh, lututnya lecet, dia langsung menangis kencang. Semua orang berhenti melihat permainan bubar, anak-anak satu persatu pergi. Bintang masih duduk di tanah menangis tanpa henti. Rian berkata, "Putri, tunggu sebentar, aku pulang ambil plester untuk adikmu." Iya, aku tidak tahu bagaimana cara menenangkannya. Sesekali ada orang lewat menatap kami dengan tatapan aneh. Bintang lelah menangis, suaranya mengecil. Aku berkata canggung, "Jangan menangis lagi, nanti kakak belikan permen." Bintang. Suara ayah tiba-tiba terdengar, langkahnya tergesa-gesa. Kenapa duduk di tanah menangis begini? Bintang yang tadinya sudah diam, mendengarnya langsung menangis lebih kencang. Aku main sama kakak, terus jatuh, sakit sekali. Ayah menggendongnya, matanya menatapku. Sore itu matahari belum terbenam, tetapi aku merasa punggungku dingin membeku. Sesampainya di rumah, rotan mendarat di tubuhku. Aku, seperti Bintang, menangis sambil berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, ibu masuk untuk menghentikannya. "Sudah, jangan dipukul lagi, dia sudah tahu salah." Ayah masih dengan nada tegas, "Lain kali jaga adikmu harus hati-hati." Dengar, ibu menaikkan celanaku, membawaku ke kamar, mengelus kepalaku. "Pelan-pelan, lain kali kalau main di luar harus hati-hati. Ayah dan ibu khawatir pada kalian berdua." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya terisak lalu masuk ke dalam pelukan ibu. Ibu menepuk punggungku, menghela napas pelan. "Nanti kalau ayah dan ibu sudah tidak ada, kamu hanya punya adikmu sebagai keluarga, karena itu kamu harus melindunginya dengan baik." Ingat, aku tidak tahu harus menjawab apa. Anak kecil bisa melindungi siapa? Bahkan Rian yang seusiaku masih dilindungi oleh orang tuanya. Lalu siapa yang akan melindungiku? Masuk SD, guru mengajari kami menulis buku harian. Tulisan-tulisan yang tersimpan dalam buku kecil itu hanya aku yang tahu. Anak-anak biasanya tidak punya banyak masalah yang berkepanjangan, tetapi masalahku sepertinya tidak pernah hilang. Aku menulis tentang bagaimana aku harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku juga layak dicintai, dan sama sekali tidak boleh membuat Bintang Prameswari sedih. Karena di mata ayah dan ibu, yang salah pasti selalu aku, tidak boleh membantah ayah dan ibu. Karena aku kakak, aku harus pengertian, harus mengalah pada adik. Jika Bintang Prameswari berbuat salah, aku harus memaafkan karena dia adikku. Itulah yang baru saja kutulis. Ulang tahunku saat kelas 10, Rian memberiku sebuah buku pop-up yang dibuatnya sendiri. Di dalamnya ada istana yang digambarnya, setiap sudut menyembunyikan hal menarik. Aku sangat menyukainya, menyimpannya dengan baik di laci. Malam itu pulang sekolah, Bintang Prameswari sedang duduk di ruang tamu, di tangannya ada beberapa lembar kertas. Dia semakin besar semakin cantik. Aku melewatinya, menyadari itu adalah halaman-halaman yang Rian gambar untukku. Sesuatu di kepalaku seolah meledak, semua aturan lenyap, aku berlari merebutnya kembali. Dia terhuyung jatuh, halaman kertas di tangannya robek menjadi dua, kakiku sakit, tangisnya pecah. Ibu turun dari lantai atas, "Ada apa, Putri Prameswari? Kamu lagi yang membuat Bintang menangis?" Dia mengambil barangku tanpa izin.
kepingan kertas yang berserakan di lantai adalah sisa-sisa istana dan karakter yang sudah tidak utuh. Jerih payah Rian berubah menjadi tumpukan kertas robek. Warna-warni cerah itu seperti gelembung yang pecah di depan mataku. Aku dengan marah memukul pantat Bintang Prameswari. Tangisnya kembali pecah. Aku tidak berhenti. Itu hadiah ulang tahun dari Rian untukku. Itu punyaku. Barangku. Aku memukul sambil menangis. Ibu buru-buru menengahi kami berdua. Hanya beberapa lembar kertas saja. Berapa harganya? Kenapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Bintang kan adikmu. Aku masih tidak melepaskannya. Terus mengangkat tangan. Bintang Prameswari bersembunyi di belakang ibu, suaranya gemetar. Aku hanya ingin melihat sebentar. Aku menendang kakinya, dia meringis kesakitan, terisak memanggil ibu. Ibu marah, menampar wajahku dengan keras. Kepalaku miring ke samping, telingaku berdengung, pipiku panas. Putri Prameswari, kenapa kamu tidak pernah mau mengerti? Dia tidak sengaja, dia minta maaf saja sudah cukup, kamu masih mau apa? Kenapa kamu selalu membuat ibu kecewa? Tamparan itu membuatku pusing, hidungku perih, tapi itu barangku. Aku ingin bilang dia tidak boleh sembarangan mengambil barang orang lain. Aku ingin bilang itu adalah hadiah yang Rian buat dengan susah payah untukku. Bukan sesuatu yang ayah dan ibu beli lalu Bintang Piana suka bisa langsung diambil, itu adalah hadiah khusus untukku, hanya untukku seorang. Aku hendak membuka mulut, tetapi air mata sudah jatuh, tenggorokanku tercekat, hanya tersisa napas yang terengah-engah. Karena itu aku berbalik dan lari seperti seorang pecundang yang melarikan diri. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Aku memang belum pernah menang. Maafkan aku, Rian, maafkan aku, hadiah yang kamu berikan dirusak oleh adikku. Maaf. Aku tadinya berencana setelah selesai bicara akan mentraktirnya es teh manis untuk menebusnya. Tetapi baru saja mulai bicara, aku sudah tidak bisa menahan tangis. Aku benar-benar suka hadiah itu, sudah kusimpan dengan sangat baik. Aku tidak menyangka Bintang Prameswari akan menemukannya. Aku benar-benar suka. Maafkan aku, Rian. Rian tertegun, buru-buru mengambil tisu untuk menyeka air mataku. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Rusak ya sudah, untung cuma beberapa lembar kertas. Kalau kamu suka, aku buatkan lagi yang lain. Jangan menangis lagi, aku terisak-isak. Rian tertawa, menyelipkan tisu ke tanganku. Seka air matamu. Beberapa hari lagi, aku buatkan lagi. Kali ini pasti lebih bagus. Benarkah? Benar. Dia tertawa kecil sambil mencubit pipi. Coba senyum. Aku dengan enggan melengkungkan bibir. Rian tiba-tiba berkata, kenapa semua orang bilang Bintang Prameswari lebih cantik darimu? Jelas-jelas kamu kalau tersenyum jauh lebih manis. Mana ada. Aku jadi canggung. Aku tahu Bintang Prameswari lebih cantik dariku. Tetapi mendengarnya, hatiku tetap terasa hangat. Penilaian kecantikan memang sangat subjektif. Orang lebih menyayangi siapa, orang itu dengan sendirinya menjadi lebih cantik. Setidaknya di mata Rian, aku bisa mengalahkan Bintang Prameswari. Malamnya pulang ke rumah, ayah dan ibu ada di sana. Suasana di meja makan terasa berat tidak seperti biasanya. Aku makan dalam diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pipiku masih bengkak dan perih. Bintang Prameswari selesai makan, tiba-tiba berdiri, menunduk di hadapanku. Kakak, maafkan aku, kemarin salahku, aku tidak seharusnya mengambil barang kakak tanpa izin. Aku tidak menjawab, hanya mengangkat kepala menatap ibu, mata ibu menunjukkan kepuasan. Ayah juga begitu. Saat aku menatap ayah, tatapan kami bertemu. Dia sedikit mengernyit lalu mencondongkan kepalanya ke arah Bintang Prameswari. Aku mengerti. Menarik kembali tatapanku, beberapa saat kemudian aku baru tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kakak tidak marah. Ayah mengelus kepalaku, suaranya melembut. Begitu baru benar. Kakak beradik jangan saling menyimpan dendam. Bintang kita anak yang baik, tahu mengakui kesalahan. Ibu juga tersenyum memuji Bintang. Aku duduk menatap mereka sangat lama lalu berdiri dan diam-diam naik ke atas. Ayah bilang Bintang Prameswari sangat penurut, karena itu ayah membeli makanan laut untuk menghargainya. Saat memasak, aroma dari dapur tercium harum. Melewatinya aku merasa sedikit mual. Bintang Prameswari sangat senang, menari-nari di sekeliling. Kakak tidak senang? Kepitingnya enak sekali, cuminya juga enak. Dia tersenyum cerah seperti seorang putri dalam dongeng. Tidak perlu khawatir.
Aku tidak berkata apa-apa, hanya menuangkan segelas air untuk diriku sendiri. Mengatakan suka pada bintang prameswari pasti bohong, tetapi aku juga tidak terlalu membencinya. Sejak kecil, ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa dia adalah harta paling berharga dalam keluarga. Aku tidak berharap banyak ayah dan ibu lebih mencintaiku daripada dia. Aku hanya berharap mereka juga mencintaiku seperti mereka mencintainya. Tetapi setiap kali aku menipu diriku sendiri bahwa ayah dan ibu juga mencintaiku, mereka menyakitiku lagi. Ayah dan ibu, tidak ada yang ingat bahwa aku alergi makanan laut. Aku bisa tidak makan. Karena itu aku hanya memegang mangkuk dan fokus mengambil sayuran hijau di atas meja. Bintang prameswari tiba-tiba menjepit seekor udang ke dalam mangkukku. Kakak, ini enak sekali. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Secara naluriah, aku menoleh ke arah ibu. Ibu tersenyum dan menjepitkan seekor cumi untukku. Putri, makan yang banyak biar bergizi, jangan cuma makan sayuran hijau, ayah yang masak ini enak sekali. Coba sedikit kepiting telurnya. Ayah juga mengambilkan sepotong untukku dan menambahkannya ke mangkuk. Ini masakan terenak ayah. Putri, coba sedikit. Cahaya dari lampu langit-langit membuatku merasa sedikit pusing. Aku menundukkan kepala. Ibu berkata, cepat coba, Putri, lagi masa pertumbuhan perlu makan banyak daging. Aku menundukkan kepala lebih rendah lagi. Air mata sudah jatuh ke nasi. Saat aku berumur 3 tahun, di rumah nenek, aku makan udang. Aku mengalami ruam merah di seluruh tubuh. Nenek menelepon ayah dan ibu, menyuruh mereka cepat membawaku ke rumah sakit. Saat aku sadar, aku melihat ibu duduk di samping memegang tanganku, matanya merah. Ibu mengelus rambutku, suaranya lembut, Putri, lain kali jangan pernah makan udang lagi. Ingat, kepiting juga. Semua ini tidak boleh dimakan. Makan nanti sakit. Aku berbalik, menyandarkan kepala di pangkuan ibu. Ibu memelukku dan mengelusku dengan lembut. Bikin ibu takut saja, lain kali harus ingat. Di luar jangan makan yang beginian. Ingat? Aku mengangguk. Iya. Aku mengambil udang dan memasukkannya ke mulut. Rasa pedas memenuhi mulut. Bintang prameswari benar, memang enak sekali. Ayah bertanya padaku, bagaimana? Aku tidak menjawab, hanya memasukkan semua makanan yang ayah dan ibu ambilkan di mangkuk ke dalam mulut. Sesaat kemudian, wajahku memanas. Aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuh, napasku perlahan menjadi sesak. Sumpit di tanganku jatuh, kepalaku juga terkulai ke arah meja. Aku terbangun di rumah sakit, wajahku bengkak sampai tidak bisa membuka mata. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, tetapi terasa lambat seperti patung kayu. Napasku tidak teratur, aku merasa mual. Ayah dan ibu tidak ada di kamar pasien, aku menatap langit-langit putih. Kemudian terdengar suara bentakan keras, kenapa tidak memperhatikan Putri, dia alergi makanan laut, masih saja kamu berikan padanya. Ayah tidak mau kalah membantah, bukannya kamu juga begitu, apa kamu tidak ingat? Dulu waktu Putri kecil dan alergi, bukannya kamu yang selalu di sampingnya? Apa kamu tidak ingat sedikit pun? Apa dia hanya anakku seorang? Kamu sering mengajaknya makan di luar, apa kamu tidak ingat apa yang bisa dia makan dan tidak bisa? Ayah sepertinya lebih tertawa daripada marah. Kamu yang memasak untuknya, apa kamu tidak ingat dia tidak bisa makan makanan laut? Suara pertengkaran tidak berhenti. Aku bahkan mendengar perawat datang untuk menenangkan mereka. Tolong bicaralah lebih pelan. Aku tiba-tiba merasa menyesal. Aku seharusnya tidak makan makanan laut itu. Aku seharusnya tidak berharap mereka akan merasa bersalah dan memberiku lebih banyak perhatian. Aku seharusnya tidak berpikir bahwa hanya karena mereka bersalah, aku bisa mendapatkan lebih banyak perhatian. Aku hanya sedang lari dari tanggung jawabku. Rasanya seperti aku telah mendorong semua tanggung jawab ke pihak lain dan bisa keluar dari pusaran dengan mengatakan akulah yang salah. Di luar pintu, suara masih ribut. Aku berbalik, semua yang ada di depan mataku menjadi kabur, cahaya saling tumpang tindih. Gambar-gambar kacau itu perlahan membentuk bayangan ibu yang duduk di samping tempat tidur saat aku berumur 3 tahun. Dia mengelus rambutku yang basah oleh keringat dan berkata, melihat Putri sakit, ibu sangat sedih. Aku memejamkan mata, maaf, Bu. Keesokan harinya, aku diam-diam meninggalkan rumah sakit. Ayah dan ibu baru saja selesai bertengkar, ayah pergi. Ibu masuk ke kamar dengan wajah lelah. Melihatku terbaring di tempat tidur, dia hanya berkata, lain kali jangan makan makanan laut lagi, ingat, aku tidak mengangguk maupun menggeleng, hanya menoleh ke jendela, pura-pura tidak mendengar.
Ibu tidak berkata apa-apa lagi, merapikan selimutku. Besok pagi ibu akan datang menjengukmu. Pagi-pagi keesokan harinya, aku diam-diam pergi. Kota masih remang-remang belum bangun, aku berjalan di jalan yang sepi, untuk pertama kalinya menyadari pagi bisa begitu sunyi. Di kantongku hanya tersisa Rp2.500, tidak membawa kartu ATM. Aku menggunakan Rp400 untuk naik 2 kali bus, selalu berdiri. Turun di taman tepi sungai, aku duduk di bangku berjemur, menggunakan Rp300 untuk membeli sebatang es krim. Es krim yang manis pekat membuat gigiku ngilu. Sebuah keluarga lewat, anak kecil itu menatap es krim di tanganku lalu berteriak, "Ibu, aku juga mau makan. Musim panas belum tiba, makan nanti sakit perut." Lalu kenapa kakak itu makan? Ibu itu menatapku, matanya sedikit tertegun lalu menunduk berkata pelan, "Kakak itu diam-diam makan saja, sekarang ini tidak boleh makan es krim." Anak kecil itu merajuk di peluk ibunya untuk ditenangkan. Aku mengikuti bayangan mereka, tiba-tiba merasa es krim di tanganku hambar. Malamnya, aku mencari warung makan pinggir jalan, menggunakan Rp1.000 untuk memesan semangkuk mie. Di televisi yang tergantung di dinding sedang menayangkan iklan. Aku menatap layar, teringat adegan-adegan dalam film, saat tokohnya kabur dari rumah, akan ada siaran pencarian orang, ada yang sambil menangis memanggil, "Kamu di mana? Cepat pulang." Kalimat-kalimat itu membuatku merasa kecil dan kesepian. Lampu jalan perlahan menyala, mangkuk mie sudah habis. Di televisi masih iklan, tahun ini tidak ada hadiah, hadiah hanya untuk yang ikut serta. Aku memutuskan untuk berjalan di sepanjang tepi sungai. Sampai di halte bus, kebetulan sebuah bus baru saja tiba, jalur 514. Aku berdiri di halte dekat rumah, pintu bus terbuka, aku naik lalu ragu-ragu. Sopir memanggil, "Ada apa?" "Adik pelajar, uangnya kurang." Aku menggeleng, "Saya naik yang berikutnya, ini yang terakhir, naiklah, mau pulang kan?" Aku tertegun, akhirnya tetap naik bus, melihat keluar jendela. Mungkin di suatu tempat ada yang mencariku. Turun dari bus, sebagian besar toko di pinggir jalan sudah tutup. Aku tidak tahu mau kemana, mendekati lantai bawah, aku mendengar panggilan tergesa-gesa. "Putri Prameswari, Putri, kamu di mana?" Itu Bu Susi di lantai bawah. Aku berdiri tersembunyi di balik pohon dalam kegelapan, melihat sorot senter menyapu ke sana kemari. "Putri, kamu di mana?" "Ada Tante Santi, ada Om Lukman yang jual kelontong, ada Mbak Ratih dan juga Rian." Aku mendengar semuanya, tetapi tidak ada ayah dan ibu. Saat sorot senter Rian mengenai kami, reaksi pertamaku adalah berbalik dan lari. Dia membuka mulut lalu tidak berteriak, hanya mengejar di belakang. Kami berlari keluar dari komplek perumahan, menyeberang jalan, berlari terus sampai dekat jembatan. Jembatan itu sangat tinggi, air sungai di bawahnya hitam pekat, di sekeliling tidak ada seorang pun. Aku memanjat pagar pembatas, kakiku gemetar, ombak yang menghantam tepi terdengar seperti gemuruh dari kejauhan. Aku takut tetapi tetap berusaha berdiri tegak. Rian berhenti, sorot senternya menyorot lurus ke arahku. Dia menatapku, wajahnya tenang, bibirnya sedikit bergetar. Aku berkata, "Jangan mendekat, kalau tidak kamu akan melompat." Pemandangan itu persis seperti di film. Mungkin aku sudah terlalu banyak menonton film bersamanya. Aku gemetar bertanya, "Di mana ayah dan ibuku?" Rian diam sejenak lalu berkata, "Bintang Prameswari demam." Aku ingin tertawa, bibirku sedikit bergerak tetapi tidak berhasil. Angin di tepi sungai sangat kencang, aku tidak bisa berdiri tegak. Rian melangkah maju, aku buru-buru mengangkat tangan menghentikannya, sudah kubilang jangan mendekat. Dia berhenti. "Kamu mau seperti di film sungguhan?" Aku tidak menjawab. Dia melihat ke tepi sungai dan berkata, tinggi sekali, "Putri Prameswari, kamu bukan tokoh utama dalam film, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak akan ada amnesia, tidak ada pangeran, tidak ada keajaiban yang akan terjadi. Atau kamu pikir mereka akan?" Rian berkata dengan tenang tetapi dengan mudah meledakkan emosiku. "Lalu apa yang bisa kulakukan? Di hati mereka hanya ada Bintang Prameswari. Aku tahu aku bukan tokoh utama. Aku biasa, tidak istimewa. Aku hanya tahu menyalahkan diriku sendiri, hanya tahu bersedih dan menangis sendirian di bawah selimut. Semua orang selalu bilang aku kakak, aku harus patuh, harus pengertian, harus rendah hati, harus menjaga adikku, harus memahami ayah dan ibu. Aku ingin segera dewasa, tetapi mungkin semakin aku berusaha dewasa, semakin aku merasa kecil. Tubuhku semakin besar, tetapi jiwaku semakin layu. Aku menjadi suka membantah, mudah marah, lemah,
dan sensitif seperti anak kecil yang belum dewasa. Akhirnya aku hanya menjadi anak yang membuat orang lain merasa terganggu. Siapa yang akan mencintaiku? Apa aku tidak penting? Rian berdiri di sana dengan tenang menatapku, suaranya cepat dan tegas. Aku tahu setiap kali aku memberimu camilan, Bintang Prameswari akan mengambil setengahnya, karena itu aku hanya membawanya ke sekolah saja. Aku tahu kamu tidak suka bermain dengan Bintang Prameswari, jadi setiap kali pulang sekolah aku selalu mengajakmu ke rumahku mengerjakan PR. Aku tahu kamu diam-diam menangis di kamar, keesokan paginya, matamu bengkak, kamu bilang pada ayah dan ibu digigit serangga. Tidak ada serangga yang terus-menerus menggigit satu orang. Kamu tidak mau bilang, aku juga tidak membongkarnya, hanya bercanda denganmu. Putri Prameswari, masih ingat buku yang kita buat setengah-setengah? Kamu tidak membutuhkannya? Kamu bilang kita akan kuliah di Universitas Utara bersama, melihat gunung salju bersama. Sahabat baik adalah sahabat seumur hidup. Putri Prameswari, apa kamu sedang membohongiku? Kakiku gemetar, angin bertiup kencang. Aku hampir terjatuh dari pagar pembatas. Rian berlari ke arahku. Aku jatuh ke dalam pelukannya, menangis tersedu-sedu. Aku berkata, maaf, Rian. Rian memelukku, tangannya juga gemetar. Dia berkata, tidak apa-apa, aku sampai di rumah tengah malam. Sesampainya di rumah, aku berkata pada Rian, bisa tidak jangan bilang pada ayah dan ibu kalau aku kabur dari rumah? Rian mengangguk. Saat ayah membuka pintu dan melihatku, raut wajahnya langsung berubah. Rian memegang tanganku dan menyapa ayah, selamat Masembar. Om, Putri hanya pergi main ke rumah teman, Om. Tadi saya telepon Siska, dia bilang Putri ada di rumahnya. Ayah menatapku, aku merasa punggungku dingin. Aku menunduk dan diam-diam bersembunyi di belakang Rian. Terima kasih ya, Nak, hari ini sudah membantu. Lain kali Om akan ajak Putri Prameswari untuk berterima kasih. Pintu baru saja tertutup, aku menoleh dan melihat ayah memegang sebatang ranting berduri. Kepalaku tiba-tiba kosong, anak-anak tidak bisa menipu orang dewasa. Aku tahu itu. Jadi, saat ranting berduri itu menghantamku, aku tidak menangis. Ayah dan ibu sudah cukup sibuk karena Bintang sakit, kenapa kamu masih mau membuat masalah? Apa kamu harus membuat ayah dan ibu kesal? Putri Prameswari, kapan kamu akan mengerti? Bicaralah, apa kamu bisu? Apa kamu tahu ibumu hari ini ke rumah sakit mencarimu? Betapa khawatirnya dia. Ranting berduri terus menghantam, tangan ayah panas seperti api. Aku menunduk tidak berkata apa-apa. Ibu ada di lantai atas, sedang merawat Bintang Prameswari. Dia tidak turun untuk menghentikan ayah. Ayah lelah memukul. Dia melepaskan ranting berduri itu dan berkata, keluar ke depan kamar tidur, berlutut. Berlutut 2 jam lalu tidur. Aku melakukannya. Melalui celah pintu, aku mendengar Bintang Prameswari bertanya pada ibu, kakak sudah pulang? Ibu menjawab, sudah. Bintang Prameswari berkata, syukurlah, tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian ibu membuka pintu dan keluar, tidak menatapku. Aku berlutut sampai kakiku mati rasa. Ayah dan ibu masuk ke kamar tidur, berbicara berbisik di dalam. Sesaat kemudian, ayah berkata, kalau Bintang besok masih demam, harus ke rumah sakit diinfus. Ibu berkata, siang ini demamnya tinggi sekali, malam ini baru turun sedikit. Melihat Bintang, hatiku juga ikut sedih. Ayah menghela napas. Ibu berkata, syukurlah Putri malam ini sudah pulang. Ayah mendengus, amarahnya masih belum reda. Entah kenapa tiba-tiba jadi begini, tidak mau menurut, tidak mau mengerti, prestasinya juga tidak sebaik Bintang, hanya menambah masalah bagi keluarga. Lebih baik punya 1 anak saja. Sudah sebesar ini tidak mau menurut, entah sampai kapan harus dibesarkan. Kamar tidur tiba-tiba menjadi sunyi. Aku menunduk, kakiku mati rasa. Aku tidak ingat berapa lama, selalu mudah berharap, juga selalu jatuh ke dalam kehampaan seperti yang diperkirakan. Putri anak yang baik, dulu tidak seperti ini, pasti ada alasannya. Besok kita akan bicara baik-baik dengannya, pasti akan menyelesaikan masalah. Terdengar sangat elegan, aku menertawakan diriku sendiri lebih dulu. Ini adalah dialog ibu dalam film kartun, tetapi ibuku. Dia tidak membantah, dia hanya berkata, jangan marah. Sebenarnya aku sangat takut mati. Saat pulang, kakiku masih gemetar. Rian di bawah menarikku lagi, berjanji bahwa kami akan kuliah di universitas yang sama.
Aku seperti ditarik keluar dari air dingin tetapi kemudian didorong kembali pada hari yang sama yang gelap. Saat terkubur di bawah reruntuhan, aku berpikir mungkin inilah takdir. Hari gempa adalah hari yang sangat biasa. Aku kelas 10, Bintang Prameswari baru kelas 6, dia sudah demam selama 1 atau 2 bulan. Hari itu hujan, pagi-pagi dia sudah mulai merasa tidak enak badan. Aku menemaninya ke sekolah. Saat istirahat siang, saat aku sedang tidur, aku samar-samar merasa ada yang mengguncangku. Saat aku duduk, melihat ke arah teman sebangkuku, dia bertanya, "Kamu merasa gedungnya bergetar?" Aku mengangguk. Tiba-tiba ada yang berdiri dan berlari keluar. Gempa menjadi lebih kuat. Teman sebangkuku berdiri dan berkata, "Sialan, bukan gempa beneran kan?" Aku dan dia berdiri dan berlari keluar. Lorong langsung menjadi ramai. Semua orang berteriak, "Lari, gempa." Aku dan dia berlari seperti orang gila. Saat kami sampai di tangga umum lantai 3, aku kebetulan bertemu teman sekelas Bintang Prameswari. Aku menerobos kerumunan dan bertanya, "Di mana Bintang Prameswari?" Dia tertegun sejenak, "Dia di UKS. Hari ini dia demam, tadi siang aku menemaninya di sana. Gurunya tidak ada, dia sedang tidur di tempat tidur di UKS." Aku ternganga, dia terlihat seperti akan menangis. Dia tidur sangat pulas, aku hanya di sana sebentar, dia sudah tidur. Aku tertegun, kerumunan di tangga bergerak lambat, guncangan semakin kuat. Aku menoleh ke lorong panjang yang menuju ke UKS. Di atasnya masih banyak orang yang panik berlari, tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Teman sebangku dari belakang memanggilku, "Putri Prameswari, kamu mau kemana?" "Aku mau mencari adikku." Tanah di bawah kakiku bergetar hebat, aku berlari sekuat tenaga, detak jantungku semakin cepat, di kepalaku hanya ada satu pikiran. "Maafkan aku, Rian." Bintang Prameswari terbaring di tempat tidur di UKS, wajahnya memerah karena demam. Aku menariknya berdiri untuk lari, tetapi Bintang Prameswari hampir jatuh ke lantai, bertanya dengan suara pelan, "Ada apa?" Dunia tiba-tiba bergetar hebat, aku dan dia jatuh bersamaan. Saat langit-langit runtuh, aku mencoba menariknya ke bawah meja terdekat. Aku terbangun dalam kegelapan total. Untungnya, kami tidak tertimpa. Sebuah bongkahan batu besar menahan di atas kami, menciptakan ruang kecil yang melindungi aku dan Bintang Prameswari. Bintang Prameswari meringkuk di sampingku, tubuhnya masih panas. Aku memanggilnya pelan. Dia bergerak sedikit, bahunya sepertinya menabrak sesuatu dalam kegelapan. Suaranya gemetar, "Kakak, kita di mana?" Aku menjawab, "Gempa. Kita terkubur di bawah sini." Dia tertegun sejenak lalu menangis, isakannya sangat pelan. "Kakak, apa kita akan mati?" Aku tidak menjawab, hanya mencoba menggerakkan tubuhku. Kakiku terasa sakit sekali, pasti tertimpa. Aku membungkuk dan mengerahkan tenaga untuk mendorong bongkahan batu itu, tetapi tidak bergerak sama sekali. "Kakak," dia memanggilku lagi. Jawabku. "Apa kita akan mati?" Pikiranku menjadi lamban. Secara refleks aku merogoh saku celanaku. Ada sebungkus biskuit yang Rian berikan padaku pagi ini, sebutir permen kelinci putih, dan ponsel yang baterainya tinggal 1 bar. Aku menelepon ibu, tetapi tidak ada sinyal. Menelepon lagi, tetap tidak bisa. Cahaya layar ponsel menyinari wajah Bintang Prameswari. Wajahnya memerah, air mata belum kering, terlihat lemah dan ketakutan. "Kita tidak akan mati," aku berkata, "akan ada yang datang menyelamatkan kita." Aku memberikan ponselku padanya, menyuruhnya menggunakan cahayanya untuk mencari apakah ada sesuatu yang berguna di sekitar. Dia meraba-raba cukup lama, baru menemukan sebotol air yang hampir kosong. Dia minum seteguk kecil lalu memberikannya padaku. Aku juga hanya membasahi bibir sedikit. Dia duduk di sampingku, kami berdua diam. Aku terus mencoba menelepon, tetapi semuanya gagal. Hingga tengah malam, saat dia sudah tertidur, aku mengetik pesan. "Ayah, Ibu, Bintang dan aku terkubur di bawah UKS sekolah, gagal terkirim, gagal terkirim." Aku mencoba berkali-kali, akhirnya pesan itu terkirim. Sore keesokan harinya baru ada balasan, "Jangan khawatir, hemat tenaga, ayah dan ibu sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan kalian, jaga adikmu baik-baik." Saat aku selesai membaca, perut Bintang Prameswari tiba-tiba berbunyi, kami berdua belum makan seharian. Aku mengeluarkan sebungkus biskuit, tanganku sedikit terhenti, saat teringat kalimat terakhir yang ayah dan ibu kirim. Aku memberikan biskuit itu padanya,
Hanya ada satu bungkus. Dia menatapku lalu menggigit sepotong kecil, kemudian mengembalikannya. Di biskuit itu hanya tersisa satu bekas gigitan kecil. Dia mengunyah sangat lama seolah tidak mau menelannya. Kami jarang berbaring berdampingan dalam keheningan seperti ini. Kakiku masih terasa sakit. Dia berbaring di samping dan memanggil pelan, "Kakak." Apa kakak membenciku? Aku tidak menjawab. Rasa sakit di pahaku masih terasa. Aku teringat ibu pernah berkata, melahirkan Bintang adalah untukmu. Dia berkata lagi, aku rasa kakak masih menyayangiku, kalau tidak, kakak tidak akan mencariku. Aku masih diam, perutnya berbunyi lagi. Aku mematahkan sepotong kecil remah biskuit dan memberikannya padanya. Dia mengunyah sangat lama lalu berkata, kakak juga makan. Sebagian besar waktu kami hanya berbaring diam di atas tanah yang dingin. Sesekali dia bergerak sedikit. Aku merasakan kakiku perlahan kehilangan rasa, juga merasakan dia dari panik perlahan menjadi tenang, lalu kembali jatuh ke dalam keputusasaan. Ayah dan ibu masih belum datang. Bintang Prameswari meringkuk di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Debu dan reruntuhan terus berjatuhan. Dia batuk pelan 2 kali. Aku tidak berani menyalakan ponsel lagi karena baterainya hampir habis. Bintang Prameswari semakin lelah, demamnya tidak turun, dan tubuhnya semakin lemah. Kami terjebak selama 4 hari, kakiku benar-benar mati rasa, punggungku sakit sekali, rasa lapar berubah menjadi kram perut, tenggorokanku kering kerontang. Aku mengirim pesan kedua, setelah berkali-kali mencoba, akhirnya terkirim. Dia tidak berani menangis lagi, hanya terisak mengatakan bahwa dia tidak mau mati. Aku membuka mulut, tenggorokanku serak, mencoba mengucapkan setiap kata, kamu tidak akan mati. Bintang Prameswari bergerak sedikit, memberiku sisa air. Aku minum sedikit, rasa haus tidak berkurang. Aku bertanya pada Bintang Prameswari, lapar tidak? Lapar. Aku mengeluarkan bungkus biskuit, di dalamnya hanya tersisa beberapa remah kecil. Bintang Prameswari menerimanya tetapi tidak makan, hanya bertanya padaku, kakak sudah makan biskuit? Aku tersenyum ringan dan berkata, kemarin kamu kan sudah dengar suara kakak makan biskuit. Bintang Prameswari tidak berkata apa-apa. Aku juga mengeluarkan permen dan memberikannya padanya. Dia berkata, aku tidak perlu, kakak makan saja. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam menarik tanganku kembali. Telepon ibu datang tengah malam. Saat telepon berdering, aku panik, mengira itu alarm. Di layar tertera nama ibu, aku langsung mengangkatnya. Bintang Prameswari juga terbangun. Ibu ditelepon penuh kekhawatiran berkata, cepat, kami sedang dalam perjalanan, coba tahan sebentar lagi. Tim penyelamat sedang menggali, aku menjawab dengan suara lemah, iya. Ibu di seberang langsung bertanya, di mana Bintang? Apa dia baik-baik saja, Bintang? Sinyal tidak bagus, suara ibu terputus-putus, tetapi bisa dirasakan kekhawatiran ibu. Aku ingin mengatakan dia baik-baik saja, demamnya juga sudah turun, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Bintang Prameswari yang terbangun langsung bersuara, suaranya sedikit terisak. Aku di sini, Bu, cepat datang, kami benar-benar sangat lapar. Sebentar lagi, aku suruh kakak mencari apakah ada sesuatu di sekitar. Jangan takut. Sinyal terputus, Bintang Prameswari ingin menelepon kembali, tetapi tidak bisa terhubung. Ponsel terus menampilkan peringatan. Baterai lemah, aku merasa kepalaku sedikit kacau. Bintang Prameswari terlihat sedikit gembira, memegang tanganku. Kakak, kita akan segera diselamatkan. Aku membuka mata, tetapi di depan mataku masih gelap gulita, di kepalaku berantakan, seperti ada banyak suara yang bertanya, kenapa datang ke sini? Ada suara lain yang mengatakan, tidak ada harapan. Kakiku yang mati rasa mulai terasa sakit lagi. Seluruh tubuhku juga mulai sakit, sungguh sangat sakit. Aku mencoba bernapas, hidungku penuh debu dan bau tanah. Sakit sekali, setelah rasa sakit mereda, tiba-tiba aku merasa sangat dingin, sangat dingin, sangat dingin. Rasanya seperti seluruh tubuhku diselimuti oleh udara dingin, gelombang dingin merasuk ke tulang sumsumku. Dingin sekali. Bintang Prameswari sedikit terkejut, menyentuhku dan bertanya. Dingin? Aku tidak menjawab, dia memelukku, tubuhnya hangat, masih dingin? Aku masih diam, dia melanjutkan dengan suara terisak. Kakak. Ibu akan segera menemukan kita. Sebentar lagi. Kakak. Rasa takut semakin kuat, seperti ombak yang menelanku. Aku mendengar keputusan takdir yang terlambat dari dalam kekacauan. Ia memberitahuku, aku akan mati.
Aku mengangkat ponselku, tanganku masih gemetar, peringatan baterai lemah terus muncul. Aku gemetar mengetik 2 kata, kirim, 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 kirim lagi. Sebelum ponsel menampilkan berhasil atau gagal terkirim, layar ponsel menjadi gelap. Aku melepaskan tanganku. Aku berkata, masih sangat dingin. Bintang Prameswari memelukku dengan hati-hati, suaranya sudah sedikit terisak, sebentar lagi tidak akan dingin lagi. Rasanya seperti waktu kecil saat aku tidak sengaja memecahkan tekoteh kesayangan ayah. Ayah menyuruhku memakai baju tipis keluar berdiri 15 menit. Aku gemetar sambil menangis, ingus mengalir di wajahku. Akhirnya ada yang membuka pintu dan memanggilku masuk. Jangan sampai kedinginan. Itu ibu. Ibu berkata, cepat masuk, Putri, masuk sini sama ibu, tidak akan dingin lagi. Ibuku memanggil dengan lembut. Ibuku berlari ke arah ibu. Bintang Prameswari hampir menangis. Ibu akan segera datang. Kakak, kita akan segera bertemu ibu. Kakak, ibu akan segera datang. Dia tergagap. Kakak, istirahatlah, tidur sebentar. Saat bangun akan melihat ibu. Aku tidak akan menyentuh barang-barangmu lagi. Maafkan aku. Saat keluar aku akan memberikanmu semua yang aku suka. Termasuk hadiah yang ibu berikan padaku, aku juga akan berikan padamu. Kakak jangan tinggalkan aku, air matanya jatuh di leherku, jangan mati. Hujan turun. Aku berlari ke arah ibu. Air hujan jatuh di leherku. Aku tidak berhenti, tetapi aku berlari terus tanpa bisa mendekati ibu. Aku memanggil ibu. Ibu tidak menjawab, hanya tersenyum. Aku ingin memanggil ibu lagi, tetapi hujan semakin deras. Bayangan ibu dalam hujan semakin kabur, tetapi ibu masih melambaikan tangan ke arahku. Aku terus berlari sampai kelelahan, berteriak tetapi tetap tidak bisa sampai di sisi ibu. Aku berhenti. Ibu masih melambaikan tangan, suaranya tidak jelas. Putri, ibu bukan? Siapa ibu? Siapa yang menungguku? Aku mulai berlari lagi. Berlari sekuat tenaga. Ibu masih diam. Saat aku hampir sampai di sisi ibu, aku tanpa sadar mengucapkan sebuah nama, Rian. Wajah Rian muncul jelas di balik tirai hujan. Dia memayungiku, berkata, kenapa keluar tidak bawa payung? Tanganmu dingin sekali. Aku menatapnya lama lalu berkata, maaf. Dia sedikit terkejut lalu tersenyum, melepaskan tanganku dan mencubit pipiku. Kenapa selalu minta maaf? Aku tidak berkata apa-apa. Dia mengelus kepalaku. Aku berkata, Rian, selamat tinggal. Dia melambaikan tangan padaku. Selamat tinggal. Aku melihatnya pergi dengan payung, hujan kembali turun di tubuhku, kebingungan di kepalaku akhirnya menjadi jelas. Aku tahu aku tidak akan kuat lagi. Aku juga teringat aku ingin minta maaf untuk apa. Adalah sebuah syal yang sedang dirajut. Aku berencana memberikannya pada Rian sebagai hadiah ulang tahun ini, agar dia bisa memakainya saat bermain di musim dingin, tetapi tidak bisa lagi. Aku pikir, sungguh disayangkan. Saat Bintang Prameswari diselamatkan, dia sudah menangis sampai kelelahan. Ibu Ratna melihat putrinya diangkat keluar, air mata yang tertahan dalam kecemasan akhirnya jatuh, sakit, pedih, dan sedikit kelegaan. Kelegaan karena anak bungsunya masih hidup, tim penyelamat masih terus turun ke bawah. Bintang Prameswari berkata sangat pelan, juga sangat ringan, sudut matanya masih basah oleh air mata. Kakak, masih ada. Ibu Ratna kembali menatap reruntuhan. Lubang hitam pekat itu seperti binatang buas yang menelan anaknya. Aku masih punya satu anak perempuan lagi di dalam sana. Tim penyelamat kembali dengan tangan hampa. Ibu Ratna berdiri tertegun. Pemimpin tim menggelengkan kepala, turut berduka cita. Kakinya tertimpa batu, mungkin butuh sedikit waktu untuk menyelamatkannya. Debu beterbangan dari reruntuhan, ada bau yang tak terlukiskan di udara. Ibu Ratna menatap orang yang berbicara dengan tatapan kosong, melihat mulutnya terbuka mengucapkan kata demi kata, tetapi suaranya tidak lagi masuk ke telinganya. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Di mana Putri? Putriku, di mana? Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa membuka mulut. Ada yang menopangnya di samping, bisa menyelamatkan satu orang sudah sangat baik. Lagi pula sudah terkubur begitu lama. Ibu Ratna tidak mendengar jelas, hanya membuka mulut, masih ada satu lagi. Putri masih di dalam, dia masih mengirim pesan padaku. Tandu diangkat. Orang yang terbaring di atasnya memejamkan mata, wajahnya penuh debu seperti sedang tidur. Ibu Ratna melangkah maju, tandu diletakkan di depannya.
Dia berlutut di atas kerikil, menunduk untuk memeriksa napas Putri Prameswari. Tidak ada sama sekali, hari ini tidak ada angin. Udara terhenti dalam sekejap. Ibu Ratna sedikit ragu, memanggil nama. Putri, Putri, Putri. Dalam bencana alam ini, yang gugur tidak sedikit. Dalam sekejap kehilangan kendali, ada yang menahan Ibu Ratna dengan erat. Tolong tenang, Bu, tolong tenang. Ibu Ratna meronta, bebatuan tajam membuat kakinya tergores panjang. Dia menangis, mencoba menggapai orang yang terbaring di tandu, tetapi tidak sampai. Orang-orang di sekitarnya masih mengatakan sesuatu. Ibu Ratna tidak mendengar sepatah kata pun. Dia tidak lagi meronta, air mata masih mengalir, sambil menangis dia tertawa. Dia berkata, tapi dia tadi masih hidup, dia jelas-jelas bilang. Baik. Dia jelas-jelas bilang, semuanya baik-baik saja. Ibu Ratna lupa. Dia bertanya tentang Bintang Prameswari. Bukan Putri Prameswari, selalu begitu, bukan Putri Prameswari. Kota terus berlanjut siang dan malam dalam duka yang mendalam, tangisan yang melayang di udara tidak pernah reda, di mana-mana ada perpisahan dan kematian. Di bawah tenda hitam, Ibu Ratna duduk diam di samping Putri Prameswari. Di sekeliling beberapa teman dengan rambut acak-acakan berdiri jarang. Hari ini adalah hari pemakaman Putri Prameswari, lubang sudah digali, kedalamannya 1,5 meter, baris demi baris diatur dengan sangat rapi. Beberapa teman sekelas yang dikenal datang, belum sempat berkata apa-apa sudah meneteskan air mata. Ibu Ratna menatap mereka, samar-samar merasa seperti Putri Prameswari sedang menangis, tetapi saat dilihat lebih dekat ternyata bukan. Bintang Prameswari berdiri di samping, raut wajahnya tenang sampai terasa kaku, beberapa orang menangis terisak-isak. Saat Rian muncul, Ibu Ratna seolah tersadar, berbisik, "Kamu datang, lihatlah Putri untuk terakhir kalinya." Rian tidak menghiraukannya. Berdiri di depan Putri Prameswari, menunduk, meletakkan setangkai bunga liar yang sangat kecil di atas tubuhnya. Angin kembali berhenti bertiup. Rian menatap lama lalu akhirnya membuka mulut, "Lukman bilang padaku, Putri sebenarnya sudah lari keluar bersamanya. Dia selamat, seharusnya Putri juga bisa. Ibu tahu kenapa dia lari kembali mencari Bintang Prameswari." Ibu Ratna mengangkat kepala menatap mata Rian, bibirnya bergerak tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Ratna tidak tahu, mungkin Putri Prameswari sendiri juga tidak tahu, tetapi Rian tahu, kehilangan orang yang dicintai sudah cukup membuat orang menderita. Tetapi, yang paling menyakitkan adalah dia seharusnya bisa selamat. Dia seharusnya bisa selamat. Rasa sakit merobek dada, bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi Rian harus mencari seseorang untuk dibenci, untuk menanggung rasa sakit dan amarah yang tidak bisa dilepaskan. Dia menatap Ibu Ratna, matanya merah, seolah air mata akan berubah menjadi darah. Rian belum pernah bertemu orang sebodoh Putri Prameswari, jelas-jelas dirinya tidak punya banyak, tetapi begitu menerima sedikit kelembutan, dia akan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya kepada orang lain. Putri Prameswari seperti anak anjing yang tersesat, murung, menyedihkan, tetapi tetap berusaha tersenyum pada semua orang. Orang tuanya lebih menyayangi Bintang Prameswari, semua orang bisa melihatnya. Rian merasa kasihan, jadi dia selalu memperlakukannya sedikit lebih baik. Hanya beberapa camilan, beberapa obrolan akrab, tetapi ada orang bodoh yang karena dia berkelahi dengan kakak kelas. Anak laki-laki yang pernah membuli. Rian menangis dan lari, sedangkan Putri Prameswari berdiri di samping, kedua tangannya saling terkait, diam-diam menatapnya. Rian menyentuh pipinya, "Sakit tidak?" Putri Prameswari menggelengkan kepala. Rian tidak berkata apa-apa lagi, hanya memegang tangannya. Dia tidak tahu bahwa bagi seorang anak yang tidak dicintai, pulang ke rumah dengan luka tidak akan mendapatkan simpati, hanya pertanyaan dingin, berantem di mana lagi? Semakin akrab, Rian semakin menyadari betapa berbedanya dia dan Putri Prameswari. Dia dicintai secara terbuka, cemerlang, seolah-olah dia satu-satunya di dunia. Sedangkan Putri Prameswari selalu menyembunyikan ketakutannya di balik senyuman, menghindar sekaligus mendambakan, seperti tunas lemah di bawah naungan, menunggu seberkas sinar matahari jatuh. Rian pernah berpikir, meskipun orang tuanya lebih menyayangi Bintang Prameswari, tidak apa-apa, setidaknya masih ada dia. Masih ada Bu Susi di bawah, Tante Santi di atas, Om Lukman di warung, Mbak Ratih, semua orang menyayangi Putri Prameswari. Tetapi cinta orang tua dan cinta orang lain memang berbeda. Saat ada,
Ia seperti bunga yang mekar di pinggir jalan, hadir di setiap saat. Saat tidak ada, ia seperti sulur kering yang melilit erat, mencekik setiap kali kita ingin melepaskan diri. Saat bintang Prameswari jatuh dari perosotan, Rian berdiri di bawah pohon melihat Putri Prameswari berlari hampir secara naluriah. Menangkapnya. Anak berumur 6 atau 7 tahun tidak ringan, dia berhasil menangkap adiknya tetapi dirinya sendiri jatuh dengan keras, tangannya menghantam beton. Bintang Prameswari panik menangis kencang, ayah berlari memeluknya, menenangkannya tanpa sekalipun menoleh ke Putri Prameswari. Rian berlari mendekat, Putri Prameswari buru-buru menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Rian menarik tangannya, telapak tangannya tergores batu, lecet, darah bercampur debu. Rian tiba-tiba marah, saat kamu berlari untuk menangkapnya, apa kamu tidak berpikir kamu akan terluka? Putri Prameswari langsung menjawab, tentu saja. Tapi kalau aku tidak melindunginya, di rumah ayah dan ibu akan marah padaku karena tidak menjaganya. Saat itu Rian tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa yang terpenting selalu adalah dirimu sendiri. Itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ibu Ratna menatap Rian, matanya kosong. Rian memejamkan mata, saat membukanya tidak ada lagi air mata, hanya senyum tipis. Cara mendidik anak kalian benar-benar visioner, menggunakan nyawa anak yang tidak kalian cintai untuk ditukar dengan anak yang lain, pasti ibu sangat puas. Semoga, suaranya tiba-tiba bergetar, semoga di kehidupan selanjutnya dia tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Rian tidak tinggal untuk melihat Putri Prameswari dimakamkan. Setelah selesai bicara, dia berbalik pergi. Ibu Ratna menatap punggungnya, pikirannya kosong. Bintang Prameswari melangkah maju. Ibu Ratna menatap anaknya, bibirnya bergerak tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bintang Prameswari berlutut, mengeluarkan dari sakunya permen susu besar yang pernah diberikan Putri Prameswari padanya. Dia dengan hati-hati membuka bungkusnya, menyentuh bibir kakaknya. Dia menunduk hendak meletakkan permen itu ke mulut kakaknya, tetapi tiba-tiba berhenti seperti barisan domino yang runtuh. Mental Bintang Prameswari hancur, permen itu jatuh ke tanah, berdebu. Dia tidak mengambilnya, hanya berlutut di sana, air mata mengalir deras. Ibu Ratna panik, Bintang, jangan seperti ini, tetapi Bintang Prameswari tidak mendengar. Dia menutupi wajahnya dan menangis sampai serak. Ada apa? Dia menipuku. Bintang Prameswari bergumam, kakak menipuku. Kakak menipuku. Tanah terlempar. Dia menangis sambil tertawa, wajahnya kotor seperti orang gila. 1 bungkus biskuit mana cukup untuk 2 orang? Suara kunyahan di malam yang gelap, biskuit yang disentuhnya sepertinya tidak berkurang. Jawaban-jawaban yang mengelak dan gumpalan tanah yang tidak pernah meleleh masih tersisa di mulutnya. Kakak tidak makan, kakak sama sekali tidak makan. Kakak memberikan semuanya untukku, makanya aku hidup. Bintang Prameswari berlutut, membenamkan wajahnya di tanah yang kasar, air mata meresap ke dalam tanah. Ibu Ratna menatap anaknya, bibirnya gemetar, air mata juga tidak berhenti mengalir. Setelah bencana, kota memulai proses pembangunan kembali, semua duka dikubur. Keluarga mereka pindah ke rumah orang tua Ibu Ratna. Kehidupan berjalan hari demi hari dengan tenang. Gempa bumi perlahan memudar dari ingatan semua orang, tetapi jejak manusia masih ada. Suatu kali saat bersih-bersih besar, Ibu Ratna menemukan buku harian terkunci milik Putri Prameswari dari zaman SD, terselip di celah tempat tidur yang penuh debu. Dia mencoba membuka kunci dengan tanggal lahir Putri Prameswari dan dengan mudah terbuka. Ibu Ratna teringat saat Putri Prameswari menjatuhkan buku hariannya ke celah tempat tidur, mencoba mengambilnya tetapi tidak berhasil. Tempat tidurnya terlalu sulit digerakkan. Anak itu menangis lama, membuat keributan cukup lama, akhirnya dipukul ayahnya 3 kali baru diam. Membuka halaman demi halaman, pertama-tama adalah catatan harian Putri Prameswari. Anak itu suka menulis tentang apa yang dilakukannya seharian, apa yang membuatnya senang dan sedih. Kesenangan biasanya di sekolah, sedangkan kesedihan biasanya di rumah. Membuka beberapa halaman lagi, mulai muncul nada yang berbeda di akhir setiap entry buku harian, singkat hanya 1 atau 2 baris. Tanggal sekian, hari ini ujian matematika peringkat kelima sekelas, guru memujiku, Putri hebat sekali. Tanggal 11, tidak sengaja memecahkan mangkuk, dimarahi ayah, mangkuk saja tidak bisa dipegang, apa yang bisa kamu lakukan? Tapi ayah, aku tidak sengaja memecahkan mangkuk, hanya tidak hati-hati. Tidak apa-apa,
lain kali hati-hati ya, Putri. Tanggal 25 April, adik perempuan suka bermain, lari ke rumah tetangga, aku pulang tidak menemukannya. Ayah dan ibu pulang kerja bertemu dia di tangga, pulang ke rumah menanyaiku kenapa tidak menjaganya, aku mengaku salah tanpa membantah. Terakhir kali membantah dipukul ayah. Peluk sini, hari setelah bulan Mei, Bintang Prameswari memecahkan mangkuk. Tetapi kenapa yang dimarahi aku, jelas-jelas aku di atas, tidak turun sama sekali. Kenapa bilang aku tidak menjaganya? Ibu, aku bukan dewa. Tulisan tangan yang miring tidak muncul. Ibu Ratna awalnya tidak mengerti, membuka halaman demi halaman lalu, sampai pada bagian seperti ini. Tanggal 14 Mei, membeli bunga anyelir untuk ibu. Kupikir ibu akan sangat senang, tetapi setelah bertanya di mana bunga itu dibeli, berapa harganya, ibu tidak tersenyum lagi. Ibu bilang lain kali jangan pergi sejauh itu lagi, juga jangan buang-buang uang. Bunga-bunga indah itu dengan seenaknya diberikan ibu kepada Bintang Prameswari. Bintang Prameswari merobek kelopak bunga dan tertawa. Aku lari ke kamar menangis, aku hanya ingin ibu sedikit lebih bahagia. Maafkan aku, sayang. Sebenarnya ibu sangat senang menerima bunga itu, tetapi ibu lebih khawatir pada keselamatanmu daripada bunga-bunga indah itu. Lain kali jangan pergi jauh-jauh membeli bunga lagi ya. Tulisan terakhir kabur oleh air mata. Ibu Ratna teringat hari itu. Setelah pulang lembur, dia lelah membuka pintu. Putri Prameswari dengan gembira berlari memberinya beberapa tangkai anyelir sambil berteriak, "Ibu, selamat hari ibu." Dia asal menerima lalu dengan mudah memberikan bunga itu kepada Bintang Prameswari yang merengek. Dia tidak tahu betapa sedihnya Putri Prameswari hari itu, dia juga tiba-tiba mengerti tulisan yang berbeda itu adalah apa yang Putri Prameswari bayangkan, kata-kata cinta dari orang tuanya. Anak itu tidak mendapatkan cinta yang seharusnya dia dapatkan. Karena itu dia membayangkan sepasang orang tua yang lembut, yang mencintainya seperti mereka mencintai Bintang Prameswari, memuji, menyemangati, menghiburnya. Tetapi mungkin anak itu juga menyadarinya, perbedaan antara kenyataan dan imajinasi terlalu besar sehingga anak itu perlahan tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Karena itu, semakin ke belakang tulisan itu tidak muncul lagi. Buku harian mulai lebih banyak menyebut Rian. Ibu Ratna membuka sampai akhir dan melihat catatan yang berbeda. Dari bawah ke atas adalah aturan yang Putri Prameswari tulis. Dari aturan pertama sampai terakhir, semuanya berhubungan dengan Bintang Prameswari, menyenangkan dan melindungi adik perempuannya menjadi syarat utama agar anak itu bisa hidup tenang. Saat Ibu Ratna menutup buku harian itu, dia samar-samar teringat saat mengandung Putri Prameswari. Karena anak pertama, dia dan suaminya sangat merawatnya, seluruh pikiran mereka tertuju pada anak itu. Sebelum berumur 3 tahun, Putri Prameswari seolah mendapatkan cinta seluruh dunia. Sampai Bintang Prameswari lahir, cinta untuk anak itu terbagi hanya tersisa sedikit. Ibu Ratna tidak lagi melihat anak itu dengan mata seorang anak, melainkan dengan standar seorang kakak, menuntutnya untuk penurut, pengertian, menjaga adik, membantu orang tua. Tetapi sebenarnya anak itu hanya beberapa tahun lebih tua dari Bintang Prameswari. Ibu Ratna selama ini selalu berpikir bahwa Bintang Prameswari masih kecil, belum mengerti, tetapi tidak pernah berpikir bahwa putrinya sebenarnya juga hanya seorang anak. Ibu Ratna tidak menangis, dia hanya dengan tenang menutup buku harian itu, dengan tenang mengingat apa yang Rian katakan hari itu. Dia akhirnya mengerti kenapa Rian begitu membencinya. Yang membunuh orang lain adalah bencana alam, tetapi yang membunuh Putri Prameswari adalah orang tuanya sendiri. Ibu gila. Begitulah cara ayah dan Bintang Prameswari membicarakannya. Dia gila dengan tenang, sebagian besar waktu hanya duduk di meja, matanya kosong menatap ke kejauhan atau membolak-balik buku catatan yang sudah usang. Dia berhenti bekerja tetapi masih pergi ke pasar, masih memasak seperti biasa. Ada beberapa hari di meja makan muncul satu set piring dan sumpit tambahan. Awalnya ayah masih mengingatkan, dia langsung marah. Putri tidak perlu makan? Anakmu, kamu tidak peduli? Setelah itu ayah tidak berkata apa-apa lagi, membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Dia perlahan tidak bisa membedakan antara Putri Prameswari dan Bintang Prameswari. Kadang-kadang dia memanggil Bintang Prameswari dengan nama Putri. Bintang Prameswari sedang mengerjakan PR di kamarnya. Mendengar suara ibunya memanggil Putri dari lantai atas, berulang kali, tidak ada yang menjawab. Anak itu hendak keluar untuk melihat, tetapi ibunya tiba-tiba muncul di depan pintu membuatnya terkejut. Ibu Ratna menatap anaknya dan bertanya, "Putri, kenapa tidak menjawab ibu?"
Bintang Prameswari tertegun. Ibu bergumam lagi, hari ini ibu buat ayam Coca-Cola untukmu ya. Putri Prameswari sudah lama tidak suka masakan itu. Waktu kecil, Bintang Prameswari pernah berebut makan dengan kakaknya. Sudah besar tidak berebut lagi, juga tidak makan lagi. Tetapi Bintang Prameswari tidak berkata, dia hanya tersenyum. Iya. Ibu Ratna dengan gembira masuk ke dapur, bahkan bersenandung kecil. Setengah jam kemudian, Bintang Prameswari turun ke bawah, melihat di dapur tidak ada ayam Coca-Cola. Ibu melihatnya, tiba-tiba tersenyum, Bintang, kamu mau makan apa? Apa saja, Bu? Saat sadar, dia selalu bertanya, di mana Putri, kemana dia pergi? Pernah sekali ayah dan Bintang Prameswari pulang ke rumah tidak melihatnya, mencari lama baru menemukannya di tempat yang jauh dari rumah. Ayah memarahi, pergi kemana tidak bilang, telepon juga tidak dibawa, membuat aku dan anak ini mencari-cari. Ibu linglung, aku pergi mencari Putri, dia tidak di rumah, apa dia kabur lagi? Anak perempuan sendirian di luar berbahaya, ayah diam. Bintang Prameswari juga diam. Ibu semakin panik. Di mana dia? Pagi belum makan, malam juga belum makan, di luar akan kelaparan. Dia mengulang-ulang, tidak ada yang menjawab, akhirnya dia sadar sendiri. Saat Ibu Ratna berumur 44 tahun, Bintang Prameswari sudah di sana. Dia sudah linglung selama lebih dari 10 tahun, sesekali baru sadar. Hari itu dia seperti baru bangun dari mimpi panjang, angin di balkon bertiup kencang membuat sebuah gaun merah yang sedang dijemur jatuh. Pinggiran gaun itu berkibar di udara, seperti sungai merah yang berkelok-kelok. Ibu Ratna berdiri di balkon tersenyum pada anaknya, matanya sangat jernih. Putri bilang dia sangat rindu ibu. Dia berhenti, maafkan Bintang, ibu bukan ibu yang baik. Bintang Prameswari membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Ratna masih tersenyum. Detik berikutnya, ayah keluar. Sungai merah itu akhirnya menyentuh tanah. Ayah dilarikan ke UGD. Tidak ada yang menyangka saat itu dia berdiri di bawah. Bintang Prameswari menerima telepon dari kerabat, semua menyuruhnya untuk kuat. Dia berdiri di koridor rumah sakit, berterima kasih pada setiap orang. Menutup telepon, koridor menjadi kosong. Angin yang bertiup membuat tangannya merinding. Lampu UGD masih menyala, ayah hidup tetapi sejak itu tidak bisa berjalan sendiri. Bintang Prameswari bekerja siang dan malam, akhirnya melunasi biaya rumah sakit. Hari keberangkatannya, dia meletakkan sebuah kartu ATM di depan ayah lalu berlutut dan bersujud 3 kali. Ayah terbaring di tempat tidur kurus kering, matanya bercampur antara ketidakpuasan dan kesedihan. Anak tidak berbakti. Dia tidak menatapnya, tidak berkata apa-apa. Saat pintu tertutup, dari dalam terdengar suara kaca pecah satu persatu. Bintang Prameswari berdiri di luar, mendengarkan sampai suara itu mereda baru berbalik pergi. Saat dia naik gunung, langit sangat cerah. Biksu berjubah kain kasar keluar menyambut, jalan gunung terjal, dia hampir terpeleset. Vihara itu terletak jauh di dalam hutan kuno. Sebelum melintasi gerbang, Bintang Prameswari tanpa sadar menoleh, di belakangnya hanya ada jalan setapak panjang yang berkelok-kelok. Biksu bertanya, ada apa? Dia menggelengkan kepala lalu masuk. Umur 29 tahun, Rian seorang diri mendaki gunung salju. Angin salju menerpa wajah, putih sampai tidak bisa membuka mata. Sampai di puncak gunung, dia duduk di atas salju. Angin menderu di telinga, dia merasakan kelelahan yang tak beralasan. Sejak umur 16 tahun telah mengejarnya sampai sekarang. Masa lalu seperti jalan yang terus-menerus runtuh, dia tidak berani menoleh ke belakang, hanya bisa lari ke depan, harus membawa rasa sakit, juga harus hidup bahagia. Dia seperti senar gitar yang tegang, tidak pernah kendur, tetapi terlalu lelah. Putri, tidak berani mengingatmu, tetapi sangat rindu, rindu sampai tidak bisa lepas. Angin bertiup membuatnya kedinginan. Rian duduk di salju, merasakan kelegaan yang belum pernah ada. Dia selalu berpikir ada banyak hal yang ingin dikatakan, selalu berpikir angin bisa membantunya menyampaikan pesan, tetapi akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Saat turun gunung, Rian menancapkan setangkai bunga iris di salju. Berjalan beberapa langkah, dia menoleh lagi melihat kelopak bunga biru keunguan berkibar di angin, di tengah salju putih seperti kupu-kupu yang ingin terbang. Rian melambaikan tangan pelan, selamat tinggal.